apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Palembang bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Lagi dan lagi seorang pelajar di Palembang menjadi korban perundungan saat seleksi calon paskibraka. Unjuk rasa tuntut pengambilan lahan warga yang diduga diserobot kontraktor di Palembang diwarnai kericuhan. Rumah susun milik pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku Timur di Martapura yang menghabiskan anggaran 17 miliar rupiah terbengkalai tidak terawat. Kita ke informasi pertama, sebuah video kekerasan yang dilakukan oleh seorang pelajar terhadap juniornya beredar luas di media sosial. Diduga tindakan kekerasan ini terjadi saat seleksi calon paskibraka di Kota Palembang. Pihak sekolah telah memberi sanksi terhadap semua siswa yang terlibat. Video kekerasan ini tak patut ditiru. Pelajar merundung juniornya saat mengikuti kegiatan ekstrakurikuler paskibraka. Seorang siswi menampar pelajar lain hingga berulang kali, sementara korban terlihat pasrah tanpa melakukan perlawanan. Menurut pihak sekolah, kasus kekerasan itu berlangsung di luar lingkungan sekolah dan tanpa sepengetahuan pihak sekolah. Berdasarkan hasil pemeriksaan, kegiatan tersebut merupakan seleksi calon paskibraka. Meski demikian, pihak sekolah telah melakukan tindakan dan memberi sanksi tegas terhadap semua siswa yang terlibat. Setelah kami cek, ternyata memang itu siswa kami. Kemudian kami kemarin langsung ambil cepat tindakan, kami panggil semua yang terlibat dan kami proses sesuai dengan tatip yang ada di Mandua. Karena di Mandua ini ada tatipsin tatip siswa. Jadi semua siswa yang terlibat itu diberi sanksi sesuai dengan tatip yang berlaku. Dan kemarin sudah. Itu kegiatan apa Pak itu? Kegiatan apa itu? Kegiatan itu tes lambang dan kebetulan memang tanpa izin sekolah. Jadi sekolah tidak tahu, ternyata mereka melakukan itu. Kegiatan apa? Tes paskib. Usai kejadian, kegiatan ekstrakurikuler paskibraka saat ini telah dibekukan oleh pihak sekolah. Pihak sekolah akan memberikan bimbingan dan pembinaan kepada seluruh ketua ekstrakurikuler agar kejadian serupa tidak terulang kembali. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Ya, pengendara motor menabrak mobil angkutan umum jurusan Pelaju Opimol di kawasan Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Korban yang sempat terpental langsung ditolong warga bersama polisi ke tepi jalan. Korban mengalami luka pada kaki. Diduga kurang hati-hati saat melintasi jalan ramai, motor menabrak mobil angkutan umum jurusan Pelaju Opimol di kawasan Jakabaring, Kabupaten Banyuasin. Akibatnya pengendara motor mengalami luka pada kakinya. Korban yang sempat terpental langsung ditolong warga bersama polisi ke tepi jalan. Kecelakaan bermula saat motor melaju kencang dari jembatan Ampera menuju OPI Jakabaring. Namun saat melintasi depan rumah sakit, korban berusaha menghindari motor lain yang hendak menyeberang. Pengendara motor hilang kendali, kemudian oleng menabrak angkutan umum dari arah berlawanan. Kurang hati-hati di jalan. Pertama, karena jalan rapat, jalan terlalu padat. Yang satu tidak melihat, yang berhenti tidak melihat, sehingga terjadilah tabrakan pas di bawah jembatan flyover RRT yang menuju ke Opimol. Lagi fokus dengan jalan, nengok SPM kiri kanan. Tiba-tiba motor? Tiba-tiba motor dari sana ngebut. Hantam? Jalur kanan kan, posisi jalan padat kayak gini. Langsung hantam mobil? Tidak, kalau yang ada motor nyebrang ngantem. Kita kena imbas. Kecelakaan mengakibatkan arus lalu lintas macet panjang. Kasus ini berakhir damai karena kedua pihak sepakat tidak membawa ke jalur hukum. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin.
Sementara itu polisi akhirnya menangkap pelaku tabrak lari di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang. Meskipun sempat dibawa ke rumah sakit, nyawa korban tabrak lari tidak tertolong karena menderita luka cukup parah. Sempat melarikan diri, pelaku tabrak lari yang menewaskan seorang pejalan kaki di Jalan Kolonel Haji Burlian, Kota Palembang, akhirnya digelandang polisi ke Polrestabes Palembang. Pelaku diketahui bernama Indra Fitri. Polisi menangkap pelaku di rumahnya tanpa perlawanan. Warga Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir ini mengaku saat tabrakan tidak sempat menginjak rem karena jarak korban begitu dekat. Pelaku memilih melarikan diri karena takut diamuk massa. Kasus ini terungkap melalui rekaman kamera elektronik Traffic Law Enforcement milik Polda Sumatera Selatan yang berhasil mengidentifikasi pelaku dan kendaraannya. Pak Indra ini mengakui cerita yang terjadi, namun kita juga sesuaikan dengan alat bukti dan barang bukti yang ada, sehingga terhadap peristiwa maupun cara bertindak yang kita lakukan itu sudah sempurna untuk mengungkap, menempatkan Pak Indra sebagai pihak yang bertanggung jawab. Saat kecelakaan, korban hendak menyeberang jalan. Meskipun korban sempat dibawa ke rumah sakit terdekat, nyawanya tidak tertolong karena menderita luka cukup parah. Selain menangkap pelaku, polisi juga menyita minibus sebagai barang bukti. Akibat perbuatannya, aparatur sipil negara berusia 54 tahun ini dijerat Undang-Undang Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 tentang kelalaian yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dengan ancaman maksimal 6 tahun penjara. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang. Kita beralih ke informasi lain, unjuk rasa di depan perusahaan kontraktor Kota Palembang diwarnai kericuhan. Massa yang berusaha masuk gedung dihalangi sejumlah polisi yang melakukan pengamanan. Mereka menuntut segera kembalikan lahan warga yang diduga diserobot pengelola perusahaan. Massa yang tergabung dalam Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau LKBH Permahi Palembang memaksa masuk kantor perusahaan kontraktor di Jalan Ahmad Yani. Unjuk rasa sempat ricuh karena mereka sempat bersitegang dengan polisi yang melakukan pengamanan. Petugas juga meminta massa tidak melakukan bakar ban karena membahayakan pengendara yang melintas. Para pengunjuk rasa menuntut segera kembalikan lahan warga yang diduga diserobot pengelola perusahaan. Di atas lahan seluas 7 hektar area tersebut berdiri bangunan rumah sakit dan pusat perbelanjaan. Massa menuding permasalahan ini melibatkan pejabat pemerintahan daerah. Kami menduga dalam kasus ini ada berbagai macam unsur dari pemerintahan daerah, dari instansi aparat ikut dalam menyelaraskan penerbitan HGU yang diterbitkan oleh Pemprov ini. Karena begini, dulu PTSK ini mengklaim bahwasannya PTSK mendapat tanah ini hibah dari Pemprov, dari reklamasi. Sedangkan tanah itu tanah masyarakat. Bagaimana dari pihak terkait bisa melakukan pembebasan lahan tersebut, sedangkan tanah itu masih memiliki masyarakat, masih milik masyarakat. Perwakilan perusahaan mengklaim kepemilikan tanah lahan sesuai aturan. Masyarakat yang merasa dirugikan dapat menempuh jalur hukum, apalagi kasus ini telah dilaporkan warga ke Polda Sumatera Selatan. Masalah aksi demo ini kita terima dengan baik hati, kelompok demo, ya kan. Tapi permasalahan ini sebenarnya sudah ada laporan dari pihak yang dirugikan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan. Jadi ada sempat sedikit terjadi kesalahpahaman antara pihak demo dengan potensi kawan, tapi pada akhirnya sudah kami mediasi dan akhirnya sudah benar-benar sepakat sehingga situasi tetap kondusif, aman, dan saat ini untuk aksi demo sudah selesai karena sudah terjadi kesepakatan. Massa akhirnya membubarkan diri dengan tertib setelah mediasi oleh polisi dengan perwakilan perusahaan kontraktor. Didi Irwansyah melaporkan dari Palembang.